Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, bersama saya Abdul Aziz Al-Ghifari dalam channel Aziz AG. Jadi sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan ini sedikit menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat yang bertanya di kolom komentar YouTube. Pertanyaannya, bagaimana cara agar suara kita itu tidak cepat habis dan serak? Karena sahabat-sahabat semuanya, suara cepat habis dan serak ini menjadi masalah sekali. Apalagi kalau misalkan vokalis-vokalis hadroh. Biasanya kalau sholawatan itu kan dari pagi sampai siang, dan mungkin ada juga yang sampai malam. Yang suka kiroat, ya undangan di mana-mana, di pertengahan saat kita baca Quran tiba-tiba suara kita habis. Pokoknya saat suara habis itu, serak itu, duh gimana ya? Pikiran itu buyar sekali karena khawatir tidak memberikan sesuatu yang maksimal, dan saya sering mengalami hal itu. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya berbicara sesuai pengalaman saya pribadi, hal-hal apa saja sih yang menyebabkan suara kita itu mudah capek, mudah habis, mudah serak. Yang pertama yang sangat berpengaruh sekali adalah faktor kesehatan. Oleh karenanya saat badan kita kurang sehat, kurang fit, kondisi lagi drop, tentu itu akan berpengaruh sekali kepada suara kita. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai menjaga suara kita, menjaga kondisi badan kita supaya suara pun ya ikut terjaga sehatnya. Karena kan khawatir, apalagi kalau misalkan sahabat-sahabat adalah orang yang sibuk, sering mendapatkan undangan, sholawatan, undangan baca Quran. Kita nggak tahu gitu kan, tiba-tiba besok ada undangan dan suara kita lagi kurang baik karena kita memang tidak menjaga kesehatan. Kita nggak ada yang tahu. Oleh karenanya memang harus pandai-pandai menjaga kesehatan kondisi badan kita. Itu yang pertama, kondisi badan. Ya, kondisi kesehatan yang sangat berpengaruh sekali yang menjadikan suara kita mudah habis dan serak. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, faktor-faktor lain yang menyebabkan suara itu cepat habis sesuai pengalaman saya pribadi. Nah, dari faktor makanan, biasanya saya selalu menghindari makanan-makanan yang terlalu asin ya, yang terlalu gurih, atau makanan-makanan yang memang bikin seret gitu kan. Karena kita tahu bersama bahwa kalau makanan-makanan yang asin itu kan cepat bikin apa ya? Kering, cepat bikin aus gitu kan. Silakan dibuktikan aja oleh sahabat-sahabat semuanya, biasanya kalau makan makanan yang gurih, yang asin itu cepat haus gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan saya ada jadwal untuk tampil gitu kan, baca Quran, baca sholawat, saya selalu menghindari ya makanan-makanan tersebut. Karena khawatir saat saya sedang baca Quran, sedang sholawatan, tiba-tiba suara itu haus, cepat habis. Makanya saya menghindarilah makanan-makanan yang terlalu asin. Itu dari faktor makanan. Kemudian dari faktor minuman yang sering saya hindari ketika ingin mau tampil itu, menghindari minuman yang dingin ya, minuman es, karena cepat kering, tenggorokan itu cepat kering, dan saat kita tampil itu cepat capek, cepat habis suaranya, cepat serak. Nah, makanan dan minuman itu yang sering saya hindari saat mau tampil. Dan mungkin sahabat-sahabat semuanya, saya nggak tahu pengalaman sahabat-sahabat seperti apa, cuma itu yang saya rasakan. Wah, ternyata itu sangat berpengaruh sekali kepada suara saya ketika ingin ingin baca Quran, saat ada undangan-undangan, ingin sholawatan, ingin azan di masjid, itu sangat berpengaruh sekali. Ya, makanan yang terlalu asin dan juga minuman es ya. Tapi selebihnya ya silahkan aja gitu kan. Kalau misalkan memang dirasa tidak ada jadwal ya, kita untuk sholawatan, untuk baca Quran, atau yang lain-lainnya ya silahkan saja. Cuma kalau saya pribadi memang sih jarang kalau minum es itu, saya jarang ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena keterbiasaan saja. Dan juga sebetulnya minuman es ini sangat pantang sekali bagi orang-orang yang memang suka digurah. Makanya saya selalu menyarankan kepada sahabat-sahabat semuanya, ada yang nanya, "Kang Ajis bagus gak digurah?" Saya tanya balik gitu kan, "Pernah digurah belum?" "Belum." Saya sarankan mending menggunakan ya sorasi saja lah, tidak usah digurah-gurah. Biasanya selalu ada resiko saat kita digurah itu, selalu ada pantangan-pantangan. Tapi kalau misalkan nggak digurah, ya bebas aja mau makan apapun, minum apapun itu bebas aja. Ya sedikit itu saja. Jadi makanan-makanan dan minuman-minuman yang membuat suara itu cepat habis dan serak ya saat kita baca Quran, baca sholawatan, itu selalu saya hindari. Nah itu sahabat-sahabat semuanya yang membuat suara kita cepat habis dan serak. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang memang sedang kita lakukan. Kalau misalkan kita lagi sholawatan nih,
ada teknik-teknik yang memang membuat suara kita itu cepat habis ya. Saat baca Quran ada teknik-teknik pengeluaran suara yang membuat suara kita itu cepat habis. Saya selalu mempraktekkan ini sambil ya saya rasa-rasakan, oh ternyata menggunakan teknik ini terlalu sering menyebabkan suara itu cepat habis, cepat serak. Apa mungkin karena memang saya belum terbiasa, atau tapi ya saya rasakan ya perjalanan saya selalu menggunakan teknik itu cepat habis suaranya. Tekniknya yaitu teknik mengeluarkan suara kayak orang lagi berteriak, kenapa? Jadi menggunakan suara luar. Kalau misalkan lagi baca Quran itu, contohnya kayak begini. Ini yang biasa dulu ya. Ini yang biasa dulu saat baca Quran menggunakan suara dalam. Ini yang biasa. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Saya ulangi lagi, pakai echo aja ya. Ini yang biasa ya, yang menggunakan suara dalam. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Nah, yang ini menggunakan teknik suara luar atau suara orang kayak berteriak. Mungkin tujuannya itu adalah biar wow aja ya, biar wah kedengarannya. Jadi pas ujungnya itu diteriakan. Contohnya begini. Lebih dikeraskan ya, suaranya itu lebih dikeraskan. Israil, penekanannya lebih keras. Kan kalau misalkan pakai suara dalam biasanya Israil. Ini lebih ditekankan. Israil. Jadi lebih diteriakan. Bagus sih sebetulnya agar orang yang mendengarkan itu lebih gimana ya? Lebih wah gitu kan, lebih wow gitu kan. Nah, ini sebetulnya menyebabkan suara itu cepat habis kalau misalkan kebanyakan menggunakannya. Uluwan kabira. Itu yang biasa. Nah, ini yang gak biasanya itu dikeraskan akhirnya. Uluwan kabira. Jadi lebih dikeraskan. Nah, mungkin sahabat-sahabat tahu lah teknik kayak begitu ya, supaya memang di akhir itu lebih wow gitu kan, lebih wah. Uluwan kabira. Jadi lebih dikeraskan. Nah, itu kalau keseringan, itu bisa membuat suara itu cepat habis ya, cepat serak. Makanya ya saya tidak terlalu sering ya, kalau misalkan itu biasanya sih dikeluarkan di nada-nada tinggi gitu kan, supaya lebih gimana ya, semarak lah gitu intinya. Nah, itu dihindari sahabat-sahabat semuanya kalau misalkan terlalu sering. Kemudian selanjutnya kalau lagi sholawatan, biasanya nih kalau lagi baca maulid nih kan, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam. Normalnya kan demikian ya. Normalnya itu kayak begitu.
Nah ini karena mungkin lagi rame orang-orang gitu kan. Biasanya kalau menggunakan suara dalam itu kan memang ya standar suaranya tidak terlalu keras lah kedengarannya itu. Nah karena memang orang-orang itu banyak sehingga kita pengen terdengar suaranya, akhirnya menggunakan teknik suara luar gitu kan. Ya Nabi salam. Jadi perpaduan antara suara dalam dan suara luar. Alaika ya. Memang terdengarnya itu lebih keras. Salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Normal ya kan? Ya Nabi salam alaika. Lebih lembut kalau menggunakan suara dalam. Ini dipadukan dengan suara luar. Ya Rasul. Tujuannya supaya terdengar lebih keras gitu. Nah sebetulnya teknik demikian itu membuat suara kita itu cepat habis kalau keseringan. Jadi itu sahabat-sahabat semuanya ya. Itu pengalaman saya pribadi, hal-hal yang menyebabkan suara kita cepat habis. Maka hal-hal demikian ya dihindari gitu kan supaya suara kita tidak mudah habis. Jadi itu aja sahabat-sahabat semuanya, sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang dirasa bermanfaat, ya silakan share video ini, beritahu lingkungan sekitarmu kalau ada video yang bermanfaat. Jika dirasa tidak bermanfaat, ya mudah-mudahan silakan berikan komentarnya supaya saya bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Sebelum ditutup, sedikit kita akan baca baca Quran dulu ya. Selamat mendengarkan sahabat-sahabat semuanya. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Oke sahabat-sahabat, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abdul Aziz Al-Ghifari, YouTuber Citerep Kabupaten Bogor, mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.